Vonis atau putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini sebagai kick off bagi semua upaya untuk menunda pemilu, bahwa inilah saatnya mereka bergerak. Nah, jadi jangan heran jika kedepannya nanti banyak narasi-narasi maupun deklarasi-deklarasi ya ataupun dukungan-dukungan untuk menunda pemilu itu semakin deras gelombangnya. Mengapa transaksi yang besar itu ya, apabila benar itu tidak sesuai dengan profil dari para aktor yang terlibat, kok bisa lolos dari sistem pengawasan internal di Departemen Keuangan? Katakanlah misalnya bosnya Menteri Keuangan Sri Mulyani nggak tahu, kok bisa lolos? Ini menunjukkan bahwa sistem pengawasan di Kementerian Keuangan itu nggak berhasil atau gagal ya. Lebih jauh lagi itu juga menunjukkan bahwa revolusi mental itu ya hanya omong kosong aja. Jangan sampai yang terjadi ya dalam tanda kutip, Anda membayar pajak, kami membeli Rubicon. Jadi saya melihat putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait dengan penundaan pemilu itu bukan sebagai pintu hukum dari segala upaya untuk menunda pemilu, karena itu terlalu kasar, terlalu mudah juga untuk dipatahkan secara hukum. Tapi saya melihatnya vonis atau putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini sebagai kick off bagi semua upaya untuk menunda pemilu, bahwa inilah saatnya mereka bergerak. Nah, jadi jangan heran jika kedepannya nanti banyak narasi-narasi maupun deklarasi-deklarasi ya ataupun dukungan-dukungan untuk menunda pemilu itu semakin deras gelombangnya. Nah, selama ini kita juga tahu bahwa istana ini kan terkesan sikapnya mendua ya, mendua terhadap 3 periode ya. Misalnya bilangnya enggak, tapi pembantu-pembantunya bergantian ngomong tentang wacana 3 periode. Nah, kita harus bisa membedakan yang mana itu behavior atau perilaku, yang mana itu sikap atau attitude. Perilaku, bagaimana orang merespon terhadap suatu situasi ataupun suatu isu. Tetapi kalau sikap itu adalah pendirian. Jadi perilakunya bisa saja menunjukkan bahwa seolah-olah dia tidak setuju dengan 3 periode atau menunda pemilu. Tetapi sikapnya jelas tersembunyi di situ bahwa sebenarnya dia mendukung 3 periode atau menunda pemilu. Nah, yang harus diingat adalah, ya ini perlu diingat juga oleh istana, oleh pemerintahan Jokowi. Apabila narasi-narasi tentang penundaan pemilu ini dibiarkan terus berkembang atas nama demokrasi, maka rakyat pun juga punya hak yang sama untuk memunculkan narasi pemerintahan sementara ya, juga atas nama demokrasi.
Jadi biar imbang ini. Saya pikir itu pandangan saya terhadap isu atau narasi-narasi yang berkembang terkait penundaan pemilu. Bagi saya ini agak aneh kalau Pak Mahfud MD yang mengungkapkan ada transaksi yang mencurigakan di lingkungan Departemen Keuangan. Nah, ini kan bukan angka yang kecil ya. Ini angka yang sangat fantastis. Dan secara logika saya ya, transaksi itu dilakukan bukan dalam waktu yang sangat singkat. Mungkin bisa bertahun-tahun, bisa 5 tahun lebih itu. Dan tentunya itu juga melibatkan tidak sedikit aktor yang terlibat di situ. Nah, pertanyaan besarnya adalah mengapa transaksi yang besar itu ya, apabila benar itu tidak sesuai dengan profil dari para aktor yang terlibat, kok bisa lolos dari sistem pengawasan internal di Departemen Keuangan. Katakanlah misalnya bosnya Menteri Keuangan Sri Mulyani nggak tahu, kok bisa lolos. Ini menunjukkan bahwa sistem pengawasan di Kementerian Keuangan itu nggak berhasil atau gagal ya. Nah, lebih jauh lagi itu juga menunjukkan bahwa revolusi mental itu ya hanya omong kosong aja. Di dalam konteks keadilan dalam membayar pajak, apa yang diungkapkan oleh Pak Mahfud MD ini itu kan menunjukkan bahwa transaksi keuangan yang fantastis ini bukan datang atau bersumber dari wajib pajak rakyat biasa ya, pengusaha kecil, tetapi sangat mungkin ini adalah hanya korporasi-korporasi besar atau orang-orang yang super kaya. Karena kalau rakyat kecil kan nggak mungkin gitu loh bisa memberikan katakanlah ya uang kepada pegawai pajak dalam jumlah besar gitu loh. Nah, dalam hal ini dalam konteks keadilan membayar pajak ya terkait dengan capaian negara di dalam mengumpulkan pajak atau menarik pajak ya dari masyarakat, ini artinya capaian itu diperoleh dengan menerapkan hukum ya secara tegas, secara ketat terhadap wajib pajak yang kecil-kecil. Tapi di sisi lain, ini memberi kebebasan atau keringanan pajak kepada para wajib pajak besar ya, korporasi besar maupun orang-orang yang super kaya. Nah, itu pandangan saya. Jadi menurut saya dengan terungkapnya skandal-skandal korupsi pajak ini ya, saya melihat bahwa masyarakat ini sebenarnya punya hak. Karena kan masyarakat ini yang bayar pajaknya. Masyarakat punya hak untuk sementara tidak membayar pajak dulu hingga persoalan yang terkait dengan pegawai di DJP ya maupun apa yang diungkapkan oleh Pak Mahfud MD ini terang benderang dulu di masyarakat gitu loh. Jangan sampai yang terjadi ya dalam tanda kutip Anda membayar pajak, kami membeli Rubicon. Nah, jangan sampai itu ya yang dianggap oleh masyarakat setiap membayar pajak. Jadi agar terang benderang dulu persoalan kasus korupsinya ini. Terima kasih. Kaulah itu langit Jakarta membara, ribuan mahasiswa tumpah ruah melakukan aksi hingga malam dan pagi, menuntut satu kata reformasi. Ke gedung-gedung wakil-wakil mereka tak kenal lelah walau tanpa senjata, hanya berbekal mimpi tentang Indonesia yang aman, adil dan sejahtera. Tapi kini reformasi telah dikhianati. Demokrasi sudah mati. Wow, di gedung-gedung
korupsi makin canggih. Pejabat-pejabat sudah tak ada hati. Kini tiada mimpi tentang Indonesia yang aman, adil dan sejahtera. Oligarki sudah bangkit lagi. Para pencoleng mulai unjuk diri. Istana jadi pusat transaksi. Penguasa sudah lupa diri. Oligarki sudah bangkit lagi. Para pencoleng mulai unjuk diri. Istana jadi pusat transaksi. Penguasa sudah lupa diri. Reformasi dikhianati, reformasi dikhianati, dikhianati. Di gedung-gedung korupsi makin canggih. Pejabat-pejabat sudah tak ada hati. Kini tiada mimpi tentang Indonesia yang aman, adil dan sejahtera. Oligarki sudah bangkit lagi. Para pencoleng mulai unjuk diri. Istana jadi pusat transaksi. Penguasa sudah lupa diri. Oligarki sudah bangkit lagi. Para pencoleng mulai unjuk diri. Istana jadi pusat transaksi. Penguasa sudah lupa diri. Reformasi dikhianati, reformasi dikhianati, dikhianati, reformasi dikhianati, dikhianati.